Oh, tapi emang kayak setiap tahun pasti ada ini, friend. Yang juga disorot tuh sapi-sapinya pemimpin negara. Benar. Dari zaman SBY soalnya. Sapi Iya. limosin seinget gue dari zaman Pak SBY. Oh, Nah, sapinya ditindik di uduk. Empat tuh, 4. Tindik pentil 4. kalau sapinya tiba-tiba yoga gimana? Apa interpretasi? Balik lagi ke sensasional, acara Gen Z paling sensasional. Kok nurun? Hah? Kok nurun? Kemarin ada improvnya opening. Ya Sekarang udah. kok balik lagi. Kemarin disediain tim kreatif Oh, kan. soalnya Iya. tema kali ini Berarti kalau kalian minta opening yang beda-beda, salahin tim kreatif karena nggak nyiapin opening. bukan salah Iya. hostnya ya. Nah, bukan salah host. Host kan cuma bawain nih, Bawain ibaratnya doang, kan. kita- Bawain materi. Bener. Walaupun bawainnya tumpah-tumpah gitu. Materinya sih sebenarnya udah bagus sebenarnya. Kita bawainnya aja yang sembarangan. Iya, kayak materi kita pada hari ini. Apa tuh tumpah-tumpah? Langsung ditumpah. Enggak soal bawain-bawain. Iya, iya. Ini sama tema hari ini tuh kita adalah membawakan keberkahan dan membawakan rezeki untuk orang banyak. Yoi. Karena Ya tema, benar. tema kali ini adalah Idul Adha. Idul Kurban. Idul Kurban. Sesuai dengan bajunya Abizar. Dia kurban tahun Kucing. ini kucing. Enggak, bro. Terus di atasnya ada Lu tega tulisannya. ngurbanin kucing. Enggak. Gila lu. Enggak boleh juga, Bro. Iya. Enggak boleh emang. Emang. Kenapa lu mau framing apaan? Ayo. Enggak ada. Ayo lu mau framing apaan? Ini Ini lah, gue emang bantah. baju nyari cewek aja. Asoy. Sesuai dengan tema Idul Adha. Nyari cewek. Enggak. Tapi bener sih, gue langsung kemakan sih tadi. Bener sih. Iya, Zebi pas masuk, bajunya lucu banget. Padahal lucuan gue, tapi Wow. tapi sapi-sapi berita pertama ini Lebih lucu, lebih lucu. Karena berita pertama ini adalah tradisi Tradisi manten manten sapi di Pasuruan. Mantan sapi. Iya, jadi di Pasuruan tuh ada tradisi unik di mana sapi-sapi atau kambing-kambingnya juga, pokoknya hewan-hewan kurban tuh didandanin dan diarak sebelum dia dikurbanin nih. Oh, parade gitu. Salah satu Iya. tradisi unik Idul Adha ada di Pasuruan, Jawa Timur. Di sana ada sebuah tradisi bernama manten sapi. Tradisi ini bisa dilakukan sehari sebelum waktu Idul Adha tiba. Warga melakukan kebiasaan ini sebagai simbol penghormatan kepada hewan yang akan dikurbankan untuk menghormati hewan kurban. Biasanya masyarakat akan memandikan dengan air kembang Oke. dan merias hewan tersebut. Sapi-sapi ini akan dirias serupa pengantin, diberi kalung kembang 7 rupa dan diselimuti kain putih. Penampilannya setelah dirias sangat cantik dan tampan. Menurut Oke, siapa nih? Nice info nih. Menurut siapa nih? Jujur Jujur janggal sih. yang bikin berita kayak pas ngeliput beritanya kayak cakep juga. Boleh juga sih ini sapi sih. Boleh. Hopeless romantic. Kalau nggak salah ada palang pintunya juga. Enggak, itu Betawi, friend. Ini bukan Jawa Jawa Timur. Ini Jawa Timur. Injek telur? Oh, Enggak. Sesudah Sesudah dia, dihias. sapi-sapi tersebut kemudian diarak berkeliling Keliling oleh oleh masyarakat masyarakat. sebelum diserahkan ke panitia Penyembelihan penyembelihan hewan kurban di masjid. Oh. jujur di araknya agak bingung sih. Tuh sapi-sapi kan ada banyak banget. Ya, Gimana caranya coba mereka biar ya satu barisan gitu. ya diarak biasa aja Iya. gak sih? Tapi ternyata bukan sapinya doang dirias. Tapi Tapi- masyarakatnya juga mereka ikut arak-arakan manten sapi. Ini mah alasan Berbagai bahan berarti. seperti minyak goreng. Ini memang siap Enggak, mau jadi masak itu. sapinya dirias seperti pengantin. Nah, orangnya dia seperti sapi. Biar saling melengkapi. Jadi dipakai anting di sini. Sapinya dipakai anting di sini. Kayak gitu. Ya. Oh, Nah, sapinya ditindik di uduk. 4 tuh, 4. Tindik pentil 4. atau mungkin mereka nggak bisa ngalamin Halloween, jadi bikin acara kayak gini, mau juga dress up, Iya benar. Iya. bisa aja. Tapi lumayan unik sebenarnya. MUA lu mana? Iya, anjing MUA. Mereka diriasin tapi gimana ya? Pakai Iya. eyeshadow. MUS, makeup sapi. Bukan makeup sapi. Iya. Tapi esensialnya apa selain menghargai ya? Kayak maksudnya gimana adat ini awal mula terjadi gitu, kayak siapa yang ngide ya? Iya jujur. Atau mereka bangga aja kali bisa kurban gitu terus kayak Mungkin ada satu orang yang sapinya paling kecil. Tapi Gimana ya biar biar sampai kelihatan berdiri. wah ya, biar masa gitu. kayak logo
Kayak ngehias sepeda. Kayak ngehias sepeda anjing. Sepeda. Tapi ya esensialnya buat apa ya? Ya kalau tadi beritanya kan untuk menghormati. Iya. Jadi kayak sebelum dia mengorbankan nyawanya, ya udah kita kasih penghargaan nih, kita dandanin yang rapi. Dan itu kan maksudnya kita juga, maksudnya kalau dari segi manusianya kita ngeluarin duit juga. Oh iya. Iya kan. Bisa jadi kalau mungkin budaya ini bisa berlanjut dan ada inovasi, mungkin bisa jadi fashion show sapi juga ya. Maksudnya ada juri dinilai. Iya enggak. Ya maksudnya sapi siapa nih yang paling cakep di hiasnya? Maksudnya bisa dong. Oh iya. Mungkin Benar, ya. benar. Mungkin ada yang dapat hadiah kalau paling cakep. Mie sapi. Iya bisa jadi ya kan. Iya. Cuman mungkin ini menunjukkan kalau misalnya kita mau berkurban tuh jangan tanggung-tanggung, pol-polan aja. Kayak lagu-lagu yang bakal gue rekomendasiin ini, lagu Apa orang-orang tuh? yang berkorban. Iya, jadi langsung aja kita masuk ke segmen music. Pertama, berkurban tuh harus pol-polan. Kayak lagunya Mockingbird Eminem. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. Eminem, Mockingbird. Mockingbird. Iya. Ayah tuh berkorban buat anaknya. Benar. Freddy. Tahu nggak lu? Oke. Tahu nggak? Nah. Slowing down itu. Cuma lu yapping aja biasa Iya. itu. Lagu kedua apa Ya tuh? tapi emang Apa? Mockingbird Lagunya tentang gimana? pengorbanan ayah ke Pengorbanan anaknya. ayah, Jadi iya, kayak benar. kalau lu pengen minta apapun gue sediain gitu. Iya. Bahkan kalau lu Oke. minta Mockingbird gitu kan Benar, kalau nggak salah benar. liriknya. Kalau misalnya Mockingbird nggak nyanyi, gue cekek. Masa gitu. Kan emang begitu lagunya. Itu mah I'm gonna Music Father. Pernek. Oh iya. Itu kekerasan terhadap hewan, friend. Siapa suruh nggak mau nyanyi? Nyanyi. Masa gitu. Lagu kedua ini Apa? lagu pengorbanan laki-laki untuk perempuan. Apa tuh? Armada asalkan kau bahagia. Wah. Gimana tuh? Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Itu yang penting ceweknya bahagia aja. jadi harus Iya, bareng. pengorbanan laki-laki Iya. kayak itu adalah cinta terakhirnya dia ke Benar. perempuan itu untuk melihat dia bahagia walaupun bukan bersama dia. Berkorban perasaan juga. Korban Freddy. perasaan. Iya. Dan Jokes lagu- fresh tuh, jokes fresh. Lu korban apa tahun ini? Iya. Korban ya, fresh. Sama yang terakhir kalau udah ikhlasin, Hmm. pergi hilang dan lupakan aja kayak ROT. Pergi hilang dan lupakan. Maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang ku perbuat selama ini kepada dirimu. Korban itu berkorban. Asli. Ingin hilang ingatan? Amnesia. Ya. Lu ada gak lagu pengorbanan? Kebetulan tadi gue udah nyari. Tapi takut dia udah nyiapin karena kayak tiap episode gue tiba-tiba ditodong, gue ditodong. Gue harus nyari dulu. nih. Ed Sheeran Photograph. Cuma Enggak, tapi gue ada yang lebih bagus. apa? Opik Rapuh. Oh, Yang mana Ya. tuh? Pengorbanan buat yang maha kuasa. Ih, gimana Ini lagunya? Iya, cocok. maksudnya gimana? Kopi itu tombo hati. Iya, Iya. tapi gue gak hafal liriknya. Nyari Chat doang. Ya GPT. pokoknya di Iya, sini, anjing, Chat pokoknya di GPT. sini, pokoknya di sini. Enggak, tadi gue nyari di Chat Google. GPT. Lagu Opik tentang pengorbanan. Dan apa spesifik kopi kan? Soalnya kan ya temanya Tapi kan kalau lagi gua, Islam. Pengorbanan yang Armada mending pergi pagi pulang pagi itu Kenapa? beneran pengorbanan laki-laki itu. Iya, karena lebih happy ending ya. Iya. Lebih happy ending karena yang penting sah dulu jadi suami istri pergi pagi pulang pagi. Pergi pagi pulang pagi itu tuh lo pengorbanan banget menurut gue kayak Pengorbanan selayaknya suami. laki-laki emang harus pergi pagi pulang pagi untuk mencukupi nafkah rumah tangga. Kalau gue pergi pagi pulang party. Ya. Kalau cewek pergi Fresh. pagi pulang pagi gimana? Apa? Kalau cewek pergi pagi pulang pagi gimana? Lembur. Dan kalau nggak lembur udah selingkuh sama bos. Tapi tapi udah ya kan itu segitu aja kan. Iya. Ah. Ya udah Nah, tutup segmen. Sekian segmen musik kali ini, santikan di segmen musik minggu depan. Nih berita kedua gak kalah
hebohnya sama Ini berita lagu. tahunan sebenarnya. Ini berita tahunan. Kayaknya ini emang dia selalu kayak gini tiap tahun. Iya. Bukan berita tahun, konten tahunan sebenarnya. Konten tahunan. Iya, karena di berita kedua nih kita akan menceritakan cerita Irfan Hakim ajak sapi kurban ngobrol sebelum disembeli. Tahun keberapa ini ya? Kayak udah selama Irfan Hakim lahir, maksudnya seumur Irfan Hakim kayak tiap tahun deh ada konten. Bener, tapi pakai bahasanya bahasa sapi. Iya, Irfan Hakim tuh tiap tahun nyewa Animal communicator. Iya, jadi ngundang animal communicator datang ke rumahnya untuk ngobrol sama sapi. Hewan-hewan kurban Irfan Hakim yang akan dia korbani nanti. Maksud Iya. psikolog ya? Kok sapinya apa Irfan Hakimnya? Sapinya. Masa sapinya ke psikolog? Buat Psikolog apa? hewan Ya ada. siap-siap disembeli Psikolog gimana? hewan ada. Kalau mereka Iya. stres Iya, gimana? kalau Irfan Hakim mau juga silakan. Iya. Tapi kenapa Irfan Hakim harus ke psikolog? Ya, siapa tahu capek kerja kan. Iya, burnout, overwhelmed. Benar. Iya, nih. Jadi Irfan Hakim memiliki kebiasaan unik yaitu kerap mengajak mengobrol Ngobrol. sapi-sapi kurbannya sebelum disembeli sebagai bentuk rasa cinta dan penghargaan kepada hewan-hewan tersebut. Irfan Hakim percaya bahwa hewan sebagai makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Dia bahkan mendatangkan dokter ahli komunikasi hewan atau animal communicator sebagai perantara komunikasi antara dia dan hewan-hewan tersebut. Menurut dia, penting untuk memberikan pemahaman kepada hewan tentang makna kurban bahwa mereka dipilih untuk tujuan mulia. Irfan Hakim mengatakan ketika dia menyampaikan hal tersebut, hewan-hewan itu merespon dengan cara mereka sendiri, baik melalui pandangan mata, lenguhan. Maupun gerakan. Lenguhan itu apa? Gitu. Oh. Kalau sapinya tiba-tiba yoga gimana? Apa interpretasinya? Udah aneh tuh. Udah nggak tahu mau dibawa kemana tuh. Pilates masih mungkin. Yoga sih enggak ya. Pilates masih mungkin. Biar empuk kan. Cing. Iya. Tapi misalnya Hmm. lu ada kesempatan nyewa animal komunikator, lu pengen ngobrol apa sama sapi atau kucing atau hewan piaraan lu atau hewan apapun itu. Pertama hewannya apa? Heeh. Terus pengen ngobrol apa? Apa yang pengen lu tanyain? Susah lagi tuh. Enggak benar, Abizarnya jadi animal communicator-nya atau orang yang Gue nge-hire? nyewa animal Dia nyewa communicator. animal komunikator. Heeh. Iya, lu pengen ngajak ngobrol hewan apa Heeh. dan pengen nanya apa? Jerapah gue. Kenapa anjing? Nyusahin animal komunikatornya. Dia Lu beneran bisa gak lu? Jerapah tuh, suaranya kita nggak tahu. Iya, kayak, pernah salah bantal gak gitu ya? Siapa tahu kan, lere kan. Pernah dikeretak gak sih? Nah, lu ikan. kenapa? Ikan nggak bisa kok. Nyusahin animal Iya, komunikator juga. pengen tahu dia mau bohong apa? Kalau misalnya ikan. Ikannya spesifik apa? Iya, siapa tahu bawal sama mujair beda bahasa. Iya sih. Iya. Ikan kue. Ikan kue. Oke. Terus topiknya apa? Nggak umum banget ikan kue anjing. Nah, itu pasti. Iya. Sebenarnya gara gue habis makan ikan kue. Kan udah pasti. Apa topiknya? Referensi Lo dia tau gak sih lo mau dimakan? kan udah matang gitu. Anjing. Maksudnya Lu mau nanya siapa? enggak, kalau gue jadi lu kayak gue nyewa animal komunikator, coba tanya ke ikan kue. Lu ikan apa kue? Kalau gue mending gitu. Lo tau gak sih kayak konten-konten yang ini kue atau barang gitu? Itu yang gak bisa Oh, tahu dipotong. gua. Iya, Yang iya. kayak Kue bikin atau kue. barang. Iya. Yang semirip mungkin sama barang. Lu mau hewan apa? Iya. Gua Belalang sembah. Kamu dibahas siapa sih? kambing gunung. Kenapa? Oh iya bisa berdiri di lereng. Itu gue pengen banget anjing tips and triknya gimana maksud. Gue suruh iya anjing, harusnya kalau beneran ada animal komunikator harusnya sering ada pertemuan wall climbing sama kambing gunung biar sharing tips and trik ya. Kambing gunung nggak perlu terigu anjing di kantongnya. Lu emang pernah lihat kambing gunung bawa kantong kecil isi terigu? Lompat-lompat aja dia. Sakti. Kambing gunung nggak pernah gini-giniin kantong terus nggak pernah. Dan nggak pernah ada yang jatuh ya. Iya. Tapi kambing gunung ada kambing gunung yang jatuh.
Ya udah, Mati. Kalau nggak mati ya itu aja. Jadi kambing. Itu. Kalau keras sakti itu beneran itu Udah hewan mitologi. beneran. Itu udah mitologi, anjing. Blok. Emang tolong. Bingung. Iya, tapi hujannya pernah deh. Hujan hari harus ini, lebih guys. tenang, take time harus pikir panjang. Itu ada lagu Pren, lagunya Gamaliel sama Oke, balik lagi ke segmen Soeji, di mana kita akan membahas satu opinion atau satu statement, di mana statement ini menurut kita itu unpopular dan kalian setuju apa enggak sama statement ini. Jadi statement yang akan gue bawain pada kali ini adalah konten animal communicator menjelang Idul Adha atau konten ngobrol sama binatang menjelang Idul Adha itu udah terlalu overuse dan udah gak menarik lagi. Setuju apa enggak? Enggak. Kenapa? Soalnya masih ada yang kemakan. Masih. Ya, termasuk emak gue. Beneran? Malu nontonin konten Bukan konten Irfan Hakimnya ya. Tapi kalau misalnya konten animal communicator terus kayak misalnya kucing atau anjing itu ceritanya sedih, dia nangis. mak lu nangis? Iya beneran bisa kayak gitu. Kok bisa? Gue setuju udah Ada yang kayak overuse. gitu. Lu setuju overuse? Kalau kontennya gini-gini aja. Oke. Butuh inovasi menurut Kayak- gue. Iya, jadi kayak podcast Radit. Iya, kayak podcast Radit kan baru ngundang 3 dokter kan, Iya. Dokter Iksan, Dokter Dokter Gia. Tirta, sama Dokter Gia. Ngundang 3 sapi. 3 sapi nih. Sama 1 animal komunikator. Nah, iya. Kita pengen tahu. Wagyu, limosin, sama sapi perah ya. Jadi kayak Mana nih yang paling menderita? Ya? oh. Atau sapinya punya cerita deep masing-masing. Bener. Ada mungkin siapa tahu ada sapi yang Sapi kayak pungut. iya ya. Iya. Oh, atau kayak ada sapi, Sapi yang yatim. tiba-tiba kayak di peternakannya ada sapi tiba-tiba datang rahimnya copot. Itu udah cerita Spesifik dokter sih. dia. Atau kayak misalnya sapi ditanya kayak kamu kalau dimasak lebih rela jadi masak makanan apa gitu. Itu menarik bro. Iya, Menarik iya, bro iya. kayak Iya aku sih. maunya jadi rendang sih gitu. Menarik. Itu lumayan inovasi. Pendapat Iya, sapi iya, juga iya. penting. Pendapat sih. sapi juga penting. Iya. Animal well-being. Iya. Iya, Every kan? opinion matter. Atau kayak sapi nih kalau deep talk kayak kira-kira kalau bisa kalian ngulang kehidupan kalian mau jadi hewan apa? Atau kayak Gak ada pilihan jadi manusia. atau misalnya sapi kayak kalau misalnya nih kalian bisa balik ke masa lalu, kira-kira pengen Ulang momen apa? bukan pengen nggak ngelakuin apa kesalahan apa gitu. Apa sih kesalahan sapi anjing? Perasaan kita yang salah deh. Nyapri mereka tiap Sapi juga tahun. bingung anjing. Ngunyah miring. Ngunyah miring. Atau sesimpel kamu kalau udah sembelih mau pada kanan apa kiri? Ya. Siapa tahu ada sapi angle kiri. Preferensi. Iya, Preferensi iya, gak ada yang iya. tahu. Story-nya bisa dibuat lebih menarik sih kalau misalnya mau dilanjutin. karena- Harusnya ya. Iya, iya. Setuju gue. Iya. Jadi lu Nggak setuju. Gak setuju. Lu setuju? Setuju gue. Oke, berarti penentuannya ada di kolom komentar. Benar. Untuk kalian yang setuju atau tidak setuju, jangan lupa komen di bawah. Sekian Ya. segmen Soeji, sampai jumpa di segmen Soeji minggu depan. Oh, tapi emang kayak setiap tahun pasti ada ini, friend. Yang juga disorot tuh sapi-sapinya pemimpin negara. Benar. Dari zaman SBY soalnya. Sapi Iya. limosin seinget gue dari zaman Pak SBY. Kalau dari zaman SBY, bahkan bukan Pak SBY yang bukan sapi korbannya Pak SBY, tapi Siapa?
Pak SBY yang dimiripin sapi tuh gak sih lu? Oh iya. Iya, ya kan berita yang Oh kalau yang kali ini mirip yang siapa? sapi ditulis SBY gitu kan. Saya prihatin. Oh malah sampai jadi gede berarti ya salahnya. Goblok nggak ngikutin. Ya enggak, saya prihatin. Iya, itu kan karena Pak SBY dimiripin sapi. Bukan sapi kurban deh Pak SBY yang viral tuh. Kasihan banget. Tapi singkat gue dari sapi limosin dari zaman Pak SBY. Iya. Kalau sekarang ada siapa lagi emang? Sekarang Pak Pak Prabowo. Sapi Sapinya. 1,1 ton yang akan dikorbankan Pak Prabowo. Di kota Tangerang. Jadi peternakan di Tangerang ya kalau nggak salah Iya. ya? Peternakan di kota Tangerang bernama Sambo nih. Wow. Jadi yang bikin rame itu selain harganya selain beratnya 1,1 ton, juga karena namanya Sambo. Harganya? Harganya 122 juta. 122 juta tuh harganya. Iya, jadi sapi berwarna hitam dengan nama Sambo dipilih Presiden Prabowo Subianto menjadi hewan yang akan dikurbankan di wilayah kota Tangerang. Sapi itu memiliki berat 1,1 ton. Sapi dari peternakan milik Muhammad Roji yang berlokasi di Kelurahan Cipondo, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang itu telah lolos proses seleksi. Jadi diseleksi dulu, Prem. Ada screening dulu. Oh ternyata bukan cuma cari kerja yang susah ya. Bener. Sapi juga susahan ternyata. Sambo yang dipilih Presiden dengan harga 122 juta ini telah menjalani proses penggemukan di tempat selama 3 tahun terakhir untuk mencapai bobot tersebut. Sapi berusia 5 tahun. Friend. Bulking. Bulking. Oh dia training juga jangan-jangan. Weightlifting, beliau weightlifting. Ini ada proses-prosesnya nih. Mulai dari pola makan hingga kebersihan. Jadi ada treatment khusus sapinya. Tes laboratorium. Cek darah. Kotoran, air liur, terus cek fisik. Oh harus berpenampilan menarik juga? Bener, iya pasti. Terus dinyatakan negatif dari penyakit antraks maupun penyakit mulut dan kuku atau PMK. Perawatan dari peternaknya pun khusus. Pola makan diatur dan kebersihannya dijaga. Mandi rutin sehari 2 kali, Pre. Oh lebih rajin dia bisa deh. Pakannya diberi ampas tahu, konsentrat hingga singkong. Combro? Bukan. Pakannya kayak gak mewah Tapi kan bisa rumput. Ini lebih eksklusif. Bukan rumput malah gabah kan? Emang iya? Iya kalau rumput malah ada sapi grass fed lagi. Oh malah itu lebih mewah lagi ya berarti? Iya ada stand up luar. Dia bingung kenapa ada sapi grass fed. Karena? Emang harusnya makan serumput gak sih? Kenapa harus disebut sapi grass fed? Oh. Iya. Tapi lu kalau dimanjain kayak sapi gini, lu mau hidup sebagai sapi? Nggak mau gue. Kenapa anjing? Masih mau makan daging gue. Iyalah. Oke, lu gak mau disembelih juga. Lu gak mau gigi lu geraham semua? Gak mau jadi vegan aja. Iya, udah nyerang vegan lagi aja. Dan spesifik nggak boleh makan kangkung sapinya. Tapi ya. Sambo, banyak kan orang kayak namanya Sambo nih viral karena kok bisa dinamain kayak kejadian oknum berseragam kasus hukum ya yang pembunuhan itu kan. Tapi Sambo ini kan sapi jumbo dari sapi jumbo kalau nggak salah. Oh, gue pikir ini emang kayak ada ya kayak Jokowi itu kan suka ada kode-kode gitu loh. Yang Lalu yakin sapi jumbo? Iya bener gitu. Masa sih? Ya udah anggaplah sapi jumbo. Sapi mambo. Sapi combo. Bisa mungkin ya kita nggak tahu lah peternaknya kenapa namain Sambo kita nggak tahu atau mungkin jangan-jangan Pak Prabowo juga nggak tertarik sama bobotnya 1, ton kayak emang dia sengaja nyari yang kayak saya mau beli yang sapi emang namanya Sambo gitu jangan-jangan. Nah emang itu maksud gue. Sapi yang beratnya lebih dari 1,1 ton mungkin banyak tapi yang namanya Sambo lagi dia doang nih. Bisa asal tunjuk itu aja. Nggak harus suatu spesifik ini. Tapi emang jenisnya limosin? Nggak tahu gue. Tadi kata lu sapi jumbo. Tapi kan sapi wagyu juga dinamain. Apa? Sapi wagyu itu kalau misalnya lo beli daging wagyu, dapat sertifikat kan? Iya. Ada namanya, ada bapaknya, ada ibunya. Oh. Iya. Ada binnya berarti. Ada binnya. Jadi Sambo bin siapa gitu. Kalau sapi Jawa, Raden gitu-gitu gimana? Apaan sih? Kenapa sih? Anjing. Bangsat. Sapi Jawa anjing. Emang depan rasis ke Jawa aja Enggak.
Ya enggak. Nggak, cara nyapunya gimana nih sapi Jawa nih? Tapi emang kalau misalnya katanya sapi Wagyu kan dipijitin juga. Terus dipanasin. Iya dipanasin. Jadi kenapa dimasak? Sauna. bukan maksudnya sapi dijemur. sauna? Iya dipanasin maksudnya dijemur. Karena biar nggak jadi maksudnya biar nggak jadi lemak jadinya. Oh, biar ototnya iya. serat Justru semua. sapi nyari yang banyak lemaknya. Enggak juga. Tapi kalau lemak tuh jadinya gaji. Ya bukan emang maksudnya bukan pendapatan. Jadinya gaji yang di tukang bakso tetelan. Nah dipanasin tuh biar lemaknya tuh jadi Nyampur ke daging. nyampur ke daging terus dipijit. Tuh makanya jadi ada Wagyu A5. Gitu-gitu A3 ada Emang kenapa sih sertifikatnya. tapi Wagyu tuh kayak lebih menarik gitu dibanding daging lain? Apa emang lebih empuk atau gimana? Ya lebih berlemak. Iya lebih berlemak. Oh, yang dicari lemaknya malah. Iya lebih marbling, lebih marbling. Benar, lebih empuk ya, lebih juicy. Lebih juicy dan lebih meaty gak? Enggak, justru miti kan rasanya kalau daging banget. Iya kan. Lebih berlemak banget. Iya, Tapi lu biasanya kalau di rumah daging kurban diapain? Kalau gua Heeh. biasanya disemur. Oh, semur jarang tuh gue. Iya, atau enggak ya udah biasanya di sop buntut. Udah pakai buntut. Minta. Kalau lo apa, Jar? Minta kaki kali gue. Sop Kaki. kaki. Iya. Gue gulai sih standar. Oh, Jarang gue jarang. gulai, Gue iya. malah sate mulu paling. Gue biasanya disemur. Karena semur kan nggak perlu potongan spesifik kan. Iya. Walaupun semur aslinya ya sandung lamur. Bukannya khas dalam. Khas dalam, sandung lamur tuh khas dalam. Beda, sandung lamur tuh brisket. Oh. Semur kan sandung lamur. Kepanjangan. Agak ada baru tahu tuh gue anjing. Enggak, tapi Zebi punya Enggak, rekomendasi. tapi bener maksudnya daging kurban kan agak susah diolah tuh. Ah, Karena kan benar, biasanya kita nggak benar. tahu dapat bagian mana, Benar. terus suka alot. Iya, keras. Iya. Benar. Nah, makanya gue ada beberapa tips and trick buat teman-teman biar daging sapi kalian nggak alot. Langsung Oh. aja ke segmen rekomendasi. Mumpung masih suasana Idul Adha nih ya, kita kan sering dapat daging sapi dari masjid terdekat. Tapi kita suka bingung gimana ya cara ngolahnya. Nah makanya di rekomendasi kali ini gue bakal kasih 3 tips ngolah daging sapi biar nggak alot. Yang pertama, istirahatin daging terlebih dahulu. Salah satu kesalahan yang paling sering kita temui pas masak daging sapi biasanya adalah karena kita nggak sabar banget buat langsung diolah. Nah katanya daging yang baru disembelih itu baiknya diistirahatin dulu 4-6 jam di suhu ruangan. Biar apa? Biar otot-ototnya rileks. Walaupun otot perut kita sih yang jadinya nggak rileks. Dan yang kedua, marinasi. Kalau lu harus buru-buru ngolah daging sapi yang baru disembelih dan nggak sempat diistirahatin dulu, salah satu cara alternatifnya adalah dimarinasi. Biasanya marinasi itu dilakukan pakai potongan nanas dan daun pepaya buat mecahin protein yang ada di daging. Jadi dengan dimarinasi dulu, kamu bisa bikin daging kamu lebih empuk ketika dimasak. Dan yang terakhir, panggil peserta MasterChef. Ya gak usah ditanya lagi lah. Kalau yang ngolah peserta MasterChef mah udah pasti nggak bakalan alot. Karena kalau misalnya masih alot, langsung aja suruh ikut pressure test. Nah itu dia 3 tips ngolah daging supaya nggak alot. Semoga bermanfaat dan bikin event bakaran-bakaran kamu lebih seru. See you di konten rekomendasi berikutnya. Ya gitu tadi pertama dagingnya harus diistirahatin dulu. Benar. Tapi bukan istirahat di tempat. Ya. Wah, itu apa? Kan punchline di situ ntar. Enggak, itu enggak di situ enggak dipakai punchline. Oh. Ya. Iya. Tapi kan tergantung siapa dulu. Kalau misalnya emang dapatnya ya orang berkecukupan bisa diistirahatin. Kalau emang orang miskin yang nggak punya lauk lagi, masa? Itu baru punchline di situ, goblok. Itu baru punchline di teks, anjing kamu. Ya iya tadi kan, tadi. Iya. Iya. Kalau bokap gua, nah gua tadi kan kalau di dalam kan dimarinasi ya. Kalau terakhir tuh tahun lalu waktu bokap gua masih bisa gerak, jadi ditutupin daun paya gitu. Iya, emang dimarinasi pakai daun paya. Marinasi kan gue pikir kayak di blender dulu. Tapi emang harusnya daun payanya tuh
dirobek-robek biar Bukan suara keluar. dirobek-robek ya, ditumbuk lah. Oh, biar, iya kan? biar air dari daun payanya itu Iya. keluar. Karena enzim yang mecah proteinnya itu emang dari air-air daun payanya Sama itu. kayak nanas berarti kayak gitu. Iya. Bawang bombay rasanya juga juga, gitu. bawang bombay. Paling Ngotot banget gampang. bawang Bawang bombay. bombay anjing. serius. Kayak tadi dia bilang daun apa? Daun bawang. Karena bawang bombay paling possible. Kayak nanas kan mungkin orang kayak satu susah nyarinya. 2 orang takut rasanya jadi aneh. Kalau Sesulit apa sih nyari nanas? Enggak 3 kalau nanas saja. kan musim-musiman. Bener Kalau sih. daun, tapi- kalau kayak sesulit apa nyari nanas sama daun paya? Itu udah hal Enggak, umum bro. di pasar anjing. Tapi nanas mahal gak sih? Iya. Nanas mahal. Kagak, Terus Pren. ribet tajem gitu. Kalau Udah ini udah Apaan kupas. tajem. Nggak, Nanti nanas. kalau bawang bombay bisa di-dice, potongnya bisa di-dice. Oh. Dan rasanya masih tetap makanan. Nanas juga bisa bawang di-dice. bombay. Emang kenapa nanas gak boleh Enggak, di-dice? kalau ngomong soal kiloan, bawang bombay itu lebih mahal daripada nanas anjing kalau ngomong Oh kiloan. iya sih bener. Iya. Di satu Iya. aja. Nanas satu nanas. Iya, satu aja. Yang itu juga dibilang sekilo, nggak dapat banyak, udah. Iya, biar enzimnya kepecah. Kalau soal banyak-banyakan, daun paya sekilo tuh banyak banget tuh. Itu kebanyakan. Daun singkong ya itu mah udah padang aja daun singkong. Itu direbus aja daun Oh, singkong. udah nggak usah. Yaudah. Tapi setelah kita membacakan 3 berita ini nih soal sapi, kita juga ada video-video lucu. Vivicu. Vivicu. Langsung aja kita ke segmen Reaksi. Oh, ini berita-berita video-video lebaran. Video-video semua. lebaran lu, video suasana lebaran Idul Adha nih. Kita ke video pertama, suasana lebaran bahagia. Langsung kita ke videonya. Kurang ajar. Bukan orang yang like aja. Lo lihat captionnya deh. Lo lihat captionnya. Halo, kecap nih apaan nih? Yang nge-like 1,1 juta. Itu tadi dibahas sama Bizar. Yang nge-like 1,1 juta. Bahasa yang pertama tuh segini nih. Anjing, sedih banget. Itu kurang bukan ajar. monyet ya? Itu filter monyet bukan sih? Gak gila. Kayaknya Itu orang enggak ompong dah. aja. Iya. Masa sih ada orang ompong kayak gitu mukanya? Emang Cok? kenapa? Iya, kenapa? Kenapa ada Iya. orang ngomong kayak gitu? Berarti cakepan sapi. Gue percaya ada orang itu sapi yang lebih cakep. Manten tadi di Pasuruan tuh berarti Iya. mungkin ada lebih cakep tuh dibanding orang. Itu jelek banget. Bangsat. Nah, yang kita ke video kedua nih, lihat-lihat kambing. I know. Look at that white goat. Oh, they are so cute. I know. Look, there's a black one. Black one. Goat. Black and white one. I Emang know. Look good at that sih, white greatest goat. of all time. Iya. Oh, they are so cute. I know. Look, there's a black one. Black one. Goat. Nggak Masalahnya buka anaknya maksudnya. Maksudnya apa, Bu? Anjing. Periksa ini bangsat. Enggak, maksudnya juga nyaut lagi bang. Enggak, udah gitu di post Black juga. Di post juga. Dan maksud gue, kenapa harus diupload sih sama si Ya ibu itu, itu? Kenapa harus itu. diupload sih sama ibu itu? Anjing lah. Langsung yang ketiga. 3 nih, sapi masuk rumah. Anjing lagi 3,7 juta bangsa. Jujur berarti konten menjelang Idul Adha tuh emang perform sih. Anjing. Tapi kejadian sapi masuk rumah tuh sering sebenarnya. Iya, jujur. Emang believable dari judulnya. Cuma kayak tai lah sapi begini. Masanya dia sampai meluk lemari. Tapi serem Serem sapi. sih, matanya merah. Mata merah. Iya. Sapi yang itu kalau dikurbanin diterima gak sih?
Nggak bisa tuh pisau tuh. Nggak diterima sama masjid karena matanya merah, nggak boleh bro. Karena ada syarat-syarat berkurban Iya, juga. benar. Pertama harus sehat, kedua harus kalau jantan. matanya merah gak sehat berarti. Nggak sehat. Terus kalau nggak salah kukunya harus lengkap. Oh makanya tadi Iya. ada PMK kan pas di berita. Itu penyakit, itu udah sehat, itu udah masuk ke sehat, babi. Kukunya harus lengkap. Kalau hewan yang dikorbanin tuh kukunya harus lengkap. Jadi nggak boleh patah, nggak boleh copot. Tapi kan kuku tumbuh Manicure? lagi. Di manicure. Iya. Udah mainin syariat Islam bangsa. Enggak, tapi rasis dong ke kuku. Ke sapi yang kukunya lepas gimana? Ya, Biarkan dia hidup. iya biarkan dia. Tapi dia beruntung Biarkan dia malah menjadi jadinya. sapi. Iya. Masa lu jadi sapi gigitin kuku? Gak boleh gitu, gila. Ferry Idul Adha gigitin kuku masa. Masa bisa anjing, kok bisa? Kok bisa anjing? Saking takutnya masa abisnya kalau jadi sapi pas Ferry Idul Adha gigitin kuku, gak boleh gitu, gila. Jokes baru tuh anjing, orang yang dikorbanin tuh. Kabur, jadi korban. Anjing. Gigitin kuku. Ya udah lah ya. Udah sekian sensasi kali ini. Vivicu udah, berita Iya. udah. Ya udah sekian episode kali ini. Semoga episode ini bermanfaat dan Betul, juga dan menghibur. Iya. Ah. Sampai ketemu di episode sensasional selanjutnya. Dadah. Dadah. Netizen juga menghibur hewan-hewan kurban, siapa tahu ada yang nonton. Ya, selamat merayakan Hari Idul Adha. Itu kan harusnya sebelum closing.